Selamat pagi, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Rabu 17 Desember 2025, kita akan kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan bersama saya, Pendeta Emeritus Martono Poncohadi dari GKJ Dayu. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon terang, penyertaan, dan pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur atas pagi yang indah ini. Kuperkenankan kembali kami menikmati hari yang baru. Di pagi hari ini kami akan mendengarkan, merenungkan firman-Mu Tuhan. Serta dan berkatilah untuk kami mengerti dan jadikanlah kami orang-orang yang bukan hanya pendengar-pendengar tetapi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita saat ini adalah bersemangat. Bersemangat. Berdasarkan kitab Injil Matius pasal 8 ayat 14 sampai 17 dan nanti kita lanjutkan ayat 28 sampai 34. Injil Matius pasal 8 ayat 14 sampai 17 demikian. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, "Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita." Ayat 28 sampai 34 demikian. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, diceritakannya segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Demikian sahabat Petra, Injil Matius pasal 8 ayat 14 sampai 17 dan ayat 28 sampai 34. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, saat ini kita berada pada minggu ketiga dalam minggu-minggu Advent. Saya sampaikan ucapan selamat menghayati dan memaknai minggu-minggu Advent.
untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Kristus. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, makna Advent setidaknya ada 3 hal kita ketahui bersama. Yang pertama, menyambut hari kelahirannya. Ini adalah perayaan atau peringatan hari raya Natal tanggal 25 Desember. Kedatangan Tuhan Yesus sebagai bayi lahir di Bethlehem. Yang kedua, makna Advent adalah menyambut kehadiran Kristus dalam roh dan firman. Nah, itu kita hayati, kita rasakan, kita maknai setiap saat Kristus datang dalam roh dan firman. Sehingga setiap saat pun seharusnya kita tetap mempersiapkan diri menyambut Kristus, yaitu dalam roh dan firman-Nya. Yang ketiga, makna Advent adalah menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali di akhir zaman. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus, bacaan kita saat ini terdiri dari 2 peristiwa. Yang pertama, ibu mertua Petrus disembuhkan oleh Tuhan Yesus dari sakit demam. Setelah sembuh, kemudian tidak hanya bermanja-manja atau bermalas-malas, tetapi ibu mertua Petrus kemudian bersemangat untuk melayani Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah bentuk ucapan syukur atas karya Kristus yang telah memulihkannya. Bukan hanya dalam hati atau ucapan, tetapi dengan semangat untuk berbuat kebaikan. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur karena Tuhan Yesus Kristus telah terlebih dahulu melayani kita. Jadi kita pun harus melayani sesama kita sebagai ungkapan kita melayani Tuhan Yesus Kristus. Baik di keluarga, di jemaat, juga di masyarakat. Bahkan Tuhan Yesus Kristus dalam melayani manusia juga menyembuhkan orang-orang yang kerasukan setan dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Demikian dalam bacaan kita. Hal itu sebagai penggenapan firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, peristiwa yang kedua dalam bacaan kita di daerah Gadara. Datang 2 orang yang kerasukan setan dari pekuburan menemui Yesus. Disebutkan bahwa mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Mereka berteriak kepada Tuhan Yesus, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Ternyata setan pun mengenal Tuhan Yesus ya, dan menyebut Tuhan Yesus anak Allah. Kemudian mereka juga berkata, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Ini setan-setan sudah tahu kalau mereka akan diusir. Barangkali memang setan-setan tahu bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi manusia dan melepaskan manusia dari belenggu setan-setan agar sembuh. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu, maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, setelah penjaga-penjaga babi itu dan orang banyak di sana menyaksikan dan juga mendengar cerita itu, kemudian mereka mendesak supaya Tuhan Yesus meninggalkan daerah mereka. Meskipun mungkin mereka mengusir Tuhan Yesus secara halus begitu ya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kalau ditanyakan kepada kita, apa yang berharga bagi kita? Apakah yang paling bernilai dalam hidup kita? Harta atau jiwa manusia?
Setan-setan takut kepada Tuhan Yesus dan tunduk pada perintahnya. Tetapi ironisnya, manusia justru tidak. Saat itu terlihat ternyata kawanan babi dinilai jauh lebih berharga daripada jiwa dua orang yang dirasuk setan. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, seringkali kita kehilangan kemampuan untuk melihat sesama kita sebagai pribadi yang sangat berharga di mata Allah. Harta atau sarana hidup di dunia ini memang anugerah Tuhan yang harus dijaga dan digunakan dengan baik. Tetapi jangan sampai kita lebih menghargai harta kekayaan yang fana, sedangkan manusia sebagai citra Allah, sebagai gambar dan rupa Allah, kita anggap rendah. Jangan sampai kita rela kehilangan saudara demi harta duniawi. Bahkan ada yang rela menghilangkan nyawa saudaranya untuk merebut hartanya. Kehendak manusiawi seperti itu sangat berbeda dari kehendak Tuhan Yesus. Bagi Tuhan Yesus, jiwa manusia sangat berharga. Jiwa manusia lebih bernilai daripada harta kekayaan apapun di dunia ini. Oleh sebab itu, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, mari kita memohon ampun karena seringkali tidak peduli terhadap sesama manusia, sesama kita. Mari kita menghargai manusia dengan melayani mereka dan mendoakan mereka di hadapan Tuhan. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, di Minggu Advent menjelang Natal ini, mari kita menilik diri kita, menyatakan pertobatan untuk menyambut kedatangan Kristus. Kita harus bersemangat untuk melayani Tuhan dan sesama, sebagai bentuk mengasihi Tuhan dan sesama. Di minggu-minggu Advent menjelang Natal ini juga masih banyak saudara kita yang tertimpa penderitaan karena bencana alam di berbagai tempat, di Sumatera, di Bali, dan daerah lainnya. Mari kita bersemangat meneladan Kristus dalam peduli dan melayani sesama kita, baik dalam doa, dengan menghibur dan menguatkan sesama kita, serta membantu untuk meringankan beban penderitaan sesama kita. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, kasih-Mu nyata dalam kehadiran Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami. Dan pada saat ini kami di minggu-minggu Advent mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus dalam pertobatan. Bapa di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu yang mendorong kami untuk bersemangat sebagaimana Ibu Mertua Petrus bersemangat melayani setelah sembuh dari sakitnya. Dan bahkan Tuhan Yesus memberikan semangat bagi kami dengan pemulihan, sebagaimana Tuhan Yesus juga memulihkan orang yang kerasukan setan, menyembuhkan orang yang sakit. Dan meskipun kami ada kekurangan, tetapi Engkau berkenan memakai kami untuk melayani sebagai ungkapan mengasihi Engkau dan sesama kami. Bapa di surga, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini masih menderita karena tertimpa bencana alam, khususnya bencana alam banjir dan tanah longsor yang menimpa saudara-saudara kami di Sumatera, juga di Bali, ataupun juga di daerah-daerah lain. Bapa di surga, kasih-Mu nyata atas mereka Tuhan, berikan semangat untuk mereka tetap tabah, tetap bersabar, dan juga karena pertolongan-Mu mereka tetap dikuatkan dan tidak terjatuh dalam keputusasaan. Berkatilah juga bantuan yang diberikan dari berbagai pihak untuk sampai kepada saudara-saudara kami yang memang membutuhkannya. Bapa di surga,
Kami serahkan seluruh sahabat Petra yang Kau kasihi dan mengasihi Engkau pada hari ini dan hari-hari yang akan kami lalui. Biarlah berkat-Mu nyata dan Kau memakai juga menjadi saluran berkat bagi sesama. Demikian juga saudara-saudara kami yang melayani-Mu melalui Radio Petra ini, berkatilah untuk semakin bersemangat dalam menjalankan tugas tanggung jawabnya, tugas panggilan-Mu, dan semakin berbuah dalam nama-Mu. Bapa di surga, doa ini kami serahkan kepadamu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penolong kami. Amin. Demikian sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, embun pagi hari ini. Saya, Pendeta Emeritus Martono Poncohadi dari GKJ Dayu, mohon diri. Selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan menyertai dan memberkati kita.